Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Ibu. Jadi di sini eh, kita akan lanjutkan ya untuk mata kuliah otomasi sistem. Eh, ya, di sini kita akan melanjutkan bahasan kita yang sebelumnya yaitu terkait dengan state space representation atau representasi state space dari sebuah sistem. Ya. Eh, Ya, jadi sistem yang kita bahas sebelumnya itu adalah dinyatakan dengan fungsi transfer. Jadi kalau di kelas sebelumnya, ya saya kira kita sudah sedikit bahas ini persamaan state space. Jadi persamaan state space ini hubungannya erat dengan fungsi transfer. Fungsi transfer yang kita sudah sering gunakan. Nah, bedanya adalah persamaan state space ini dia eh, bisa menghandle sistem yang lebih kompleks ya atau sistem yang lebih luas. Sementara kalau transfer function itu cenderung dia adalah SISO atau single input, single output seperti itu. Nah, di state space ini kita bisa mempunyai lebih dari satu input dan lebih dari satu output ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Jadi di sini kita punya dua persamaan. Persamaan yang pertama disebut dengan state equation atau persamaan state. Ya, sebentar. Sementara persamaan yang kedua disebut dengan persamaan output. Jadi dari persamaan ini kita bisa menggambar eh, diagram blok dari sistem kurang lebih seperti ini. Em, ya, di mana ada bagian feedbacknya juga. Jadi ini ekivalen dengan suatu fungsi transfer ya. Atau paling tidak dengan satu fungsi transfer. Bisa jadi ada lebih dari satu fungsi transfer di bentuk state ini, tetapi di sini yang kita eh, gunakan ya nantinya mungkin kita akan gunakan contoh yang sederhana yaitu dengan satu fungsi transfer saja. Di sini kita punya matriks, jadi A, B, C, D ini keempatnya adalah matriks. Jadi matriks A ini adalah matriks apa yang disebut dengan sistem. Jadi matriks internal dari sistem. Dia merepresentasikan bagaimana state itu berubah secara natural, ya, secara natural. Sedangkan B ini adalah menggambarkan hubungan input dengan state. Jadi state-nya adalah yang X, input adalah yang U, sementara output adalah yang Y. State itu eh, berubah, ya, berubah ditandai dengan adanya X dot. Ya, X dot di sini sebagai ya, perubahan dari state. Nah, B ini masuk di sini, jadi dia mempengaruhi bagaimana input itu apa korelasi ya atau mungkin berinteraksi dengan state ya. Jadi input berinteraksi dengan state itu diatur di matriks B. Matriks C ini adalah converse-nya atau eh, katakanlah kebalikannya gitu ya. Di mana kalau B tadi adalah input ke state, C ini adalah state ke output. State ke output. Eh, Posisinya di sini. Sementara D ini adalah input ke output langsung. Jadi kalau A itu state, B itu input ke state, C itu state ke output, D itu input ke output. Nah, tapi kalau kita
lihat ya di sistem yang sering kita gunakan sehari-hari, jarang sekali ada input yang bisa langsung menuju ke output tanpa melalui sistem ya. Jadi di sebagian besar kasus nilai D ini adalah nilai nol seperti itu. Eh, Meskipun mungkin ada beberapa ya yang nanti apa tidak nol ya seperti itu, tetapi di banyak contoh ya nilai D ini adalah nilai nol. Oke. Nah, seperti yang tadi sudah disinggung ya, transfer function eh, itu berhubungan erat dengan state space. Jadi ketika kita punya suatu transfer function G ya, G itu bisa dikonversi menjadi state space menjadi matriks-matriks tadi. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau G itu bisa dikonversi menjadi A, B, C, D, A, B, C, D itu juga bisa dikonversi menjadi G tadi, gitu ya. Nah, G itu bisa dikonversi atau matriks itu bisa dikonversi menjadi G dari rumus ini ya. Eh, jadi dari mana rumus ini ya kita bisa apa namanya melakukan transformasi Laplace ya di sini. Misalkan ini adalah Sx gitu ya. Kita akan punya x dot ya turunannya adalah Sx sama dengan misalkan Ax plus Bu lalu kita punya Y sama dengan ya Cx plus Du gitu ya. Nah, yang kita cari itu kan adalah Y per U ya untuk nilai transfer function. Sehingga dari sini misalkan kita memindah ya, kita bisa memindah nilai apa yang di sebelah kanan ya AX menjadi SX min AX misalkan ya. Itu adalah sama dengan PU misalkan seperti itu ya. Lalu kita keluarkan karena ini nilainya matriks maka kita punya SI min A ya X sama dengan PU gitu ya. Nah, X itu adalah S I min A ya inverse ya dikalikan dengan BU gitu ya. Jadi ada nilai state di sini. Lalu kita punya Y sama dengan CX plus D. Jadi Y itu adalah C dikalikan SI min A ya inverse gitu ya. Lalu kita punya B U plus D. Ya. Nah, Y di sini kita keluarkan nilai U-nya. Jadi U dikalikan C SI min A inverse ya dikalikan B lalu ditambah dengan D. Jadi kita punya nilai seperti ini, ya kan? C SI min A kalikan B ditambah D. Nah, perhitungan ini mungkin akan menjadi kompleks karena di sini kita punya operasi inverse. Ya. Inverse itu kalau di matriks ya sesuatu yang mungkin agak rumit ya kalau kita menggunakan atau kalau kita mengerjakan dengan tangan ya dengan cara coret gitu mungkin akan ya lebih mudah kalau kita menggunakan bantuan program ya, tetapi di sini kita apa bisa mendapatkan inverse ya kalau matriksnya cukup sederhana ya. Misalkan dimensinya 2 kali 2 dan seterusnya. Ya.
Oke. Nah, fungsi transfer dan state space ini kalau kita di MATLAB ya sudah ada programnya seperti itu. Em, Sehingga kita bisa langsung melakukan konversi ya dari misalkan A, B, C, D ini dari bentuk state space kita bisa langsung ubah ke bentuk fungsi transfer. Begitu juga sebaliknya. Jadi komennya adalah SS2TF atau SS2TF atau TF2 SS ya. Untuk TF itu adalah transfer function, SS adalah state space, to itu adalah ke gitu ya. Mungkin bahasa kerennya gitu. Eh, jadi ini fungsi transfer ke state space atau sebaliknya state space ke fungsi transfer. Oke, mungkin saya coba dulu ya, mungkin sekalian kita coba dulu. Oke, saya pause dulu recordingnya. Oke, jadi ini kita akan coba untuk eh, menerapkan ya kode SS to TF atau TF to SS ya. Jadi misalkan kita mau FF SS to TF ya, kita bisa misalkan menggunakan help supaya kita memahami ya. Misalkan ini program apa atau komen ini komen apa gitu ya. Nah, di MATLAB itu sudah jadi sudah ada satu eh, komen tersendiri ya, untuk mengubah dari state space ke transfer function. Jadi state space to transfer function conversion. Ya. Ini adalah penyebut ya, numerator, denominator adalah sorry, numerator adalah pembilang, denominator adalah penyebut. Yang lain A, B, C, D ini adalah matriks-matriks tadi. Gimana kalau TF2SS? Nah, TF2SS itu adalah kebalikannya. Jadi kita punya satu pembilang dan satu penyebut dan kita punya matriks BCD. Oke, misalkan em, saya punya A sama dengan 0, 1, 0, 0, 0, 1 misalkan ya. Ini eh, misalkan seperti ini. Misalkan 2, 3, 4. Lalu B-nya, nah, A, B, dan C itu nilai dimensinya harus sesuai. Jadi kalau A itu mempunyai 3 baris dan 3 kolom, maka B itu umumnya dia mempunyai 3 baris ya. Satu kolom itu karena ada satu input. Kalau ada 2 input ya kita menggunakan 2 kolom dan seterusnya. Sementara C itu mempunyai 1 baris karena di sini kita punya satu output dan kita menggunakan 3 kolom. Jadi state-nya itu mempengaruhi dimensi dari B dan C. Jadi kalau B itu eh, matriks atau vektor ya, eh, vektor kolom seperti itu, C akan menjadi vektor baris. Jadi D ini umumnya kita set 0. Jadi misalkan kita mau SS, karena kita punya dalam matriks, maka kita bisa menggunakan SS2TF, misalkan A, B, C, D. Lalu kita set di sini misalkan bilang penyebut. Nah, jadi ya ini artinya adalah kita punya pembilang sebanyak 9 ya, sedangkan kita punya penyebut nilai ini. Jadi nilai yang kita dapatkan adalah 9 per S pangkat 3 ditambah 4S kuadrat dikurangi 3S dikurangi 2. Jadi nilai A, B, C, D tadi kita dapatkan seperti itu. Ya, bilang dan penyebut. Satu hal yang menarik dari uh, space ini adalah dia tidak unik. Ya, artinya dia tidak unik itu ada banyak representasi dari state space yang mempunyai fungsi transfer yang sama. Artinya, misalkan di sini kita punya ini ya. Kalau misalkan saya balikkan lagi nilai ini ke nilai state space, dia akan jadi bisa jadi berbeda gitu ya.
Misalkan saya set AX, BX, CX, DX eh, adalah TF to SS. Jadi karena sekarang saya punya eh, transfer function, maka saya menggunakan TF to SS. Ya. Em, Masukannya adalah pembilang dan penyebut tadi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sebelah kiri ini kita bisa lihat perbandingannya A. A itu adalah 010, 001, 2, 3, min 4. Sementara AX di sini kalau kita balikkan lagi transfer function itu ke steady state state space itu akan menjadi min 3, 4, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Jadi AX dan A itu nggak sama. Jadi untuk satu fungsi transfer itu ada lebih dari satu representasi state, ya. Atau lebih tepatnya ada tak hingga representasi state-nya. Jadi kita ambil salah satu saja, gitu ya. Nah, tapi transfer function itu pasti sama untuk nilai state space yang eh, atau nilai suatu nilai state space yang sama ya. Transfer function-nya dia merujuk ke transfer function yang sama. Sedangkan kebalikannya kalau transfer function-nya sama, state space-nya bisa jadi berbeda gitu ya. Baik. Nah, ini adalah salah satu bentuk state space. Nanti akan coba kita ulas. Mudah-mudahan masih ada waktu ya. Ini kalau apa namanya rekaman gini memang kadang-kadang agak-agak tahan gitu ya. Eh, Mungkin lebih gampang bosan mungkin ya. Tapi di sini akan coba kita bahas ya. Jadi ketika tidak ada derivative term pada input, maka akan lebih mudah atau bisa jadi lebih mudah untuk set ya atau mengatur state X1, X2 dan seterusnya sebagai derivatif dari output Y. Jadi kalau misalkan kita ingin mengubah ini ya tentu menggunakan tangan gitu ya, menggunakan metode tradisional, tidak menggunakan program, kita bisa mengeset Y sama dengan salah satu dari ini. Gampangnya yang paling gampang itu adalah Y sama dengan X1 gitu ya. Y sama dengan X1. Ya, ini paling gampang. Eh, Contohnya kalau ada order 3, jadi order 3 kalau ada dotnya 3 kali itu dia diturunkan sebanyak 3 kali. Kalau yang tertinggi adalah order atau kalau yang tertinggi adalah dotnya ada 3, maka dia disebut dengan order 3. Ya. Lalu ada order 2, order 1, dan order 0, dan seterusnya. Ya. Nah, dari persamaan diferensial ini kita bisa mendapatkan nilai state space seperti yang ada di sini. Eh, jadi 010, 001 ini adalah A, lalu min A3, min A2, min A1. Ya. Jadi min A3 itu adalah dari sini, min A2 adalah dari sini, min A1 adalah dari sini. Ya. Sementara di sisi input adalah 001. Artinya inputnya hanya ada di baris terakhir. Output dia hanya ada di baris pertama. Ya. Jadi barisnya adalah 100. Lalu di sini step-nya adalah X1 sampai X3. Ya. Dan D-nya 0. Jadi ini sebenarnya bisa kita jabarkan ya. Misalkan yang bawah ini mungkin yang lebih simpel. Yang bawah itu adalah Y sama dengan 100. Jadi 1 dikalikan X1 ditambah 0 dikalikan X2 ditambah 0 dikalikan X3. Sehingga Y sama dengan X1. Ya. Jadi kita punya satu kondisi yang kita nyatakan dengan matriks ini. Gitu. Sementara D-nya adalah 0. Oke. Baik, mungkin ini contoh ya, salah satu contoh bagaimana kita bisa mengubah dari suatu representasi transfer function menjadi representasi state space. Ya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Em,
Ya, di contoh ini kita lihat bahwa ada suatu sistem ya dengan transfer function seperti ini. Y per U sama dengan 1/S pangkat 3 plus 14S kuadrat plus 56S plus 160. Eh, yang kita inginkan adalah bagaimana kita bisa mencapai atau bagaimana kita bisa mendapatkan nilai state space-nya atau matriks matriks A, B, C, D tadi ya, matriks atau vektor tadi. Nah, di sini kita bisa sebenarnya menggunakan pendekatan yang tadi ya, di mana kita bisa men-set Y-nya itu adalah salah satu dari state. Kalau ada S pangkat 3 ya yang paling tinggi, maka di sini kita mempunyai paling tidak ya kita mempunyai eh, apa tiga state ya, atau idealnya kita mempunyai tiga state seperti itu. eh State-nya ya adalah X1, X2 dan juga X3 ya. Nah, eh di sini kita punya tiga state ini, dan untuk ke arah sana ya kita mengubah dulu fungsi transfer ini menjadi fungsi atau menjadi persamaan diferensial. Jadi kita punya 1/S pangkat 3 plus dan sebagainya ini ya sama dengan Y per U gitu kan. Eh, Lalu kita kalikan silang ya, U sama dengan S pangkat 3 Y ditambah ya harusnya 14 S kuadrat, jadi sini adalah 14 S kuadrat Y. Lalu di sini ada 56S, jadi 56S Y dan 160. Eh, Kalau kita punya ini kan notasi frekuensi ya, jadi frekuensi kompleks Laplace kita ubah ke turunan. Ya. Jadi kalau di Laplace itu kan sekali turunan itu adalah S ya. Dua kali turunan adalah S kuadrat, tiga kali turunan adalah S pangkat 3 dan seterusnya. Nah, jadi gimana? Di sini kita punya Y dot 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 gitu ya, plus 14 Y dot dot plus 56 Y dot, oh ini yang terakhir lupa, plus 160 Y sama dengan U. Ya. Sama dengan apa yang ada di sini. Nah, salah satu cara kita bisa menggunakan yang mudah adalah kita men-set Y sama dengan X1. Ya, jadi Y sama dengan X1 sehingga X1 itu kalau diturunkan akan menjadi X1 dot. Kalau kita turunkan lagi akan menjadi X1 dot dot. Salah satu yang metode yang sering digunakan adalah kita menurunkan suatu state awal lalu kita mengambil turunannya sebagai state baru. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita punya motor ya, motor itu state-nya ada kecepatan, percepatan, posisi misalkan. State-nya itu adalah tiga tadi, dan kita kan dari tiga itu hubungannya apa? Hubungannya adalah turunan tadi ya, turunan atau integral. Jadi percepatan atau posisi diturunkan menjadi kecepatan ya, kecepatan diturunkan menjadi percepatan dan seterusnya. Jadi umum digunakan pendekatan seperti itu. Sehingga di sini kita punya X1 dot, misalkan nih saya namai X2. Nah, bagaimana dengan turunan yang seterusnya? Ya, kita lanjutkan. Jadi X1 dot dot, karena X1 dot itu adalah X2, maka X1 dot dot adalah X2 dot. Ya. Turunan dari X2 itu adalah turunan dari X1 dot. Ya, sama kan? eh, ini adalah sama dengan X3. Ya, oke, X3. Sehingga kita punya persamaan yang ini, di kanan ini, persamaan itu akan menjadi, kalau Y sama dengan X1, maka persamaan itu akan menjadi X1 dot 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 ditambah 14 X1 dot dot tambah 5, 6, 56, X1 dot ditambah 160 X1. Ini adalah sama dengan U. Nah, X1 dari sini aja mungkin ya, X1 adalah oke ini tetap, lalu X1 dot itu apa? X1 dot adalah X2.
Sehingga ini akan jadi 56 X2. Ya. Lalu X1 dot dot itu apa? X1 dot dot adalah X3. Jadi ini adalah 14 X3. Lalu X1 dot 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 itu apa? Nah, di sini kita eh, mengubah ini menjadi X3 juga sehingga supaya kita bisa memasukkan ke eh, persamaan state space ya. Sehingga di sini akan jadi X3 dot ya. Jadi persamaan yang awalnya Y dan juga U di sini Y-nya berubah semua menjadi X ya dan juga U. Oke, jadi kita punya nilai seperti ini ya. Lalu seterusnya kita sekarang punya nilai X1, X2, dan X3 dan juga X3 dot. Karena kita punya persamaan state itu kan adalah X1 dot, X2 dot, X3 dot sama dengan suatu matriks, matriks A dikalikan X1, X2, X3 ditambah suatu matriks dikalikan U, kan gitu ya. Di sini kita bisa melihat dari persamaan ini. Kita ubah persamaan ini ke persamaan yang ada di sini. Ya. Pertama, X1 dot. X1 dot itu apa? Dari sini kita tahu bahwa X1 dot itu adalah X2. Sehingga di sini kita tulis 0, 1, 0. Kan? Sehingga X1 dot adalah X2. Kan? 0 dikalikan X1 ya, lalu 1 dikalikan X2. Dan dia tidak ada hubungannya dengan input secara langsung. Jadi kita tulis 0. Lalu X1 dot dot itu adalah X2 dot. Nah, X2 dot itu apa? X2 dot adalah X3. Jadi kebetulan di sini ada sehingga dia 0, 0, 1. Dan tidak ada hubungan langsung dengan input. Nah, sekarang X3 dot. X3 dot itu apa? X3 dot itu adalah semua ini gitu ya. Jadi X3 dot itu adalah kalau ini kita geser ke kanan ya, dia akan jadi min 160, min 56, min 14 ya. Betul ya. Min 160, min 56, min 14. Kenapa kok gitu ya? Karena min 160 dikalikan X1. Min 56 dikalikan X2 dan juga min 14 dikalikan X3. Ya. Kan, kalau kita mengalikan matriks kan yang tidur dikalikan yang berdiri. Gitu ya. Lalu ini ada hubungannya langsung dengan U. Maka kita apa, U gitu ya. Nah, kita sebenarnya sudah mendapatkan ini ya. Jadi yang terakhir adalah Y sama dengan X1 dinyatakan dalam ini ya. Jadi pertama kita sebenarnya sudah mendapatkan matriks atau vektor C ya dan juga D sebenarnya. Nah sekarang kita sudah mendapatkan keempatnya. Jadi ada A, ada B, ada C dan ada D ya. Kita sudah punya keempat-empatnya ya. Dan ini sama ya hasilnya dengan apa yang ada di slide. Nah, jadi seperti itu. Dan ini cuma salah satu saja, salah satu representasi. Kenapa kok bisa salah satu ya? Misalkan saya ngesetnya bukan Y sama dengan X1. Misalkan saya ngesetnya adalah Y sama dengan X2 atau Y sama dengan X3 misalkan. Terus ini saya definisikan hal yang berbeda ya. Bisa jadi dia berbeda tadi. Ya. Seperti yang sudah kita diskusikan barusan ya di MATLAB. Baik, ini adalah contoh kedua. Ini saya kayaknya lupa membuat apa namanya penjelasannya di sini. Tetapi di sini kita eh, apa namanya punya polinomial polinomial di sisi pembilang ya. Jadi di sisi pembilang sebelumnya kita punya konstan, sekarang kita punya polinomial. Polinomialnya adalah 2S plus 1. Nah, caranya adalah ya ini maaf ini belum saya tulis ya masih kosong. Nanti mungkin bisa diikuti saja videonya karena kebetulan juga di video. Eh, ini adalah 2S plus 1 ini bisa kita langsung gunakan sebagai apa namanya di C ya, di C ya. Gitu.
Jadi di sini kita punya misalkan 1 per s² plus 7s plus 9, ya, 1 per s² plus 7s plus 9 lalu dikalikan 2s plus 1 gitu ya. Jadi ada unsur 2s plus satunya itu dipisah dengan 1 per s² plus 7s plus 9. Ya. Nah, misalkan di sini kita set ya bahwa y-nya itu adalah ini gitu ya. Jadi y-nya itu bukan lagi x1 tetapi y-nya adalah x1 plus 2x2 ya. Di y sama dengan x1 plus 2x2. Nah, kalau ini diturunkan jadinya seperti apa? Eh, atau Ya, mungkin ini X1 gitu ya. X1 kalau kita turunkan dia adalah X1 dot ya sama dengan X2 misalkan ya. Lalu setelah itu kita bisa mendefinisikan state-state ini gitu ya. Eh, jadi misalkan ya di sini kita punya X2 gitu kan. Nah, X2 itu apa sih dari apa nilai ini gitu. Eh, jadi kalau kita dari sini ya kita kalikan silang, ini akan jadi s² y ditambah 7sy ya ditambah 9 itu adalah sama dengan 2su plus u ya 2su plus u. Sehingga eh, ya di sini kita bisa mengubah dari nilai x2 ya jadi x2 dot ya x2 dot itu apa gitu ya. Nah, x2 dot itu bisa kita dapatkan dari apa persamaan ini gitu. Oke, ya maaf Ibu. Jadi kayaknya ada sedikit tipu tadi ya, makanya agak sedikit bingung. Iya, jadi intinya di sini kita punya eh, polinomial yang kita pisahkan. Jadi mungkin kita sebaiknya tidak memakai istilah ini. Eh, tapi di sini kita anggap aja misalkan kita punya Y sama dengan X1 ya. X1-nya atau Y per X1 sorry, adalah 1 per s² plus 7s plus 9 gitu ya. Sehingga kita punya hubungan antara Y dan X1. Nah, em, ini kalau kita turunkan ke nilai apa X1 dot dan juga X2 ya. Jadi X1 dot sama dengan X2. Lalu di sini kita eh, bisa dapatkan nilai bahwa X2 dot ya, X2 dot itu adalah min 9 ya dikalikan X1 min 7 dikalikan X2 eh, lalu ditambah dengan U gitu ya. Jadi di sini kita kan punya 2SU dikalikan U ini ya. Eh, ini sementara ya kita eh, ubah gitu kan ke 2S ya sama dengan yang atas tadi ya. U dikalikan 2S plus 1. Lalu di sini kita pindah ke kanan ya dari min 9 dan juga dari main 7 ya dari main 7 X2 eh, sehingga kita mendapatkan X2 dot ya sama dengan min 9 X1 dikurangi 7 X2 ditambah U lalu di sini C-nya adalah X1 plus 2 X2 ya. Ini menggambarkan ini karena ada hubungan antara 2S plus 1 di sini ya 2S plus satunya. Oke, jadi kita sekali lagi kalau polinomial ya kita pisahkan. Jadi kita misalkan punya seperti ini kan nanti
Tadinya ya adalah ini sorry ini kebalik ya, bukan Y per X1 tapi ya X1 per U gitu ya. Ya, ini kebalik ya. Oke. Sehingga kalau misalkan ini kan kita punya X1 S kuadrat plus JS X1 plus 9 X1 ya, sama dengan U gitu ya. Jadi ini adalah ya X1 double dot tambah 7 X1 dot tambah 9 X1 sama dengan U. Oke. Nah, X2 itu adalah X1 dot ya. Sehingga ini adalah X2 dot plus sekian itu ya. Lalu X2 dot plus 7X2 plus 9X1 sama dengan U gitu kan. Lalu ini kita pindah ke kanan jadi min 7 X2 ya, min 9X1 ditambah U. Nah, sekarang kita punya X1 jadi X1 adalah perantaranya ya diantaranya. Jadi Y per X1 itu adalah eh, ini ya 2S plus 1. Nah, Y itu adalah sama dengan berarti kan 2X1 dot ya ditambah X1. Otomatis X1 dot ini akan jadi X2 sehingga di sini kita punya X1 plus 2X2. Oke, jadi seperti itu ya. Nanti mungkin bisa kita bahas lagi kalau ada waktu. Nanti bisa dicek di beberapa buku terkait. Nah, selanjutnya ini adalah eh, sebaliknya sekarang. Jadi dari matriks kita mencoba untuk mencari representasi fungsi transfer. Ya, ini kita bisa menggunakan rumus tadi, tapi akan lebih tricky ya. Mungkin kalau kita tidak menggunakan program seperti itu karena ini rumusnya kan mengandung inverse ya, dan inverse dari sesuatu yang dimensinya besar itu perhitungannya akan lemah. Eh, jadi kita sebenarnya bisa gunakan Bapak Ibu kita coba selesaikan secara normal gitu ya, secara biasa. Jadi misalkan kita punya matriks seperti ini ya, artinya adalah X1 dot sama dengan X2. Nah, X2 dot sama dengan X3 ditambah 25U. Sedangkan X3 dot ya X3 dot sama dengan min 5X1 min 25X2 min 5X3 min 120U. Ini kan. Sementara Y adalah X1. Jadi Y itu adalah ya X1 sehingga kita bisa ubah ya ini adalah Y gitu kan ya. Jadi ini Y lalu di sini adalah X2 maka X2 adalah X1 dot sehingga ini akan jadi Y dot. Karena X1 adalah Y, maka X1 dot adalah Y dot. Nah, sekarang X3. eh, ini X2 dotnya adalah X3 ditambah 25U. Sehingga X3 itu apa? X3 itu adalah X2 dot dikurangi 25U. Ya. Sehingga di sini kita punya X2 dot dikurangi 25U. Oke. Sehingga nilai ini adalah nilai eh, ya min 5 ya asalnya. Jadi kita punya min 5 X2 dot min ya min 5 dikalikan min 25 jadi plus 125 ya U gitu ya min 125U plus
atau min, ya, min 120 U, ya. Sehingga X3 dot ini adalah apa? Jadi kalau kita punya X3 adalah X2 dot, ya, min 25U, maka X3 dotnya ya kita bisa eh, mendapatkan nilai yang mirip, ya. Artinya ini akan jadi X2 double dot min 25 U dot, ya, seperti itu. Eh, jadi ini adalah X3, sorry, X3 dot adalah X2, ya, X2 eh, double dot, X2 double dot dikurangi, ya, 25 U. Eh, oke. Ya, jadi kita punya nilai itu. Nah, selanjutnya dari situ kita ya bisa melanjutkan ini dengan substitusi, ya. Hmm. Gonil dot, ya. Apa? Jadi kita kan punya X2 dot itu adalah X3 plus 25. Tapi X2 dot itu juga adalah turunan dari X2. X2 sendiri adalah turun dari X1. Ya, jadi kalau Y dot itu adalah X2, maka X2 dot adalah Y double dot, gitu ya. Sehingga X2 double dot itu adalah Y triple dot. Dot 3 kali. Di sekarang kita punya Y triple dot min 25 U dot sama dengan min 5Y min 25 Y dot, oke, min 5 Y double dot, lalu di sini plus 5U. Oke. Sehingga Y triple dot plus 25 atau plus 5 dulu, 5 Y double dot min, sorry, plus 25 Y dot, ya, plus 5 Y sama dengan 25 U dot plus 5 U, gitu ya. Sehingga ya kita tinggal melakukan faktorisasi, ya, dengan Laplace kita akan mendapatkan yang seperti ini, ya. Jadi artinya dari sini sudah bisa di eh, apa, mati, ya. S pangkat 3 plus 5S kuadrat, ya. Jadi akan seperti ini. Lalu yang atas jadinya adalah 25 U, ya. Jadi U S, ya, 25 S plus 5. Baik, Bapak Ibu, jadi seperti ini hasilnya, ya, kita bisa mendapatkan nilai fungsi transfer dari apa namanya, nilai yang ada di eh, matriks, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya em, ya, di sini kita punya contoh yang mungkin sedikit lebih aplikatif, ya, tapi mungkin karena keterbatasan waktu kita tidak bisa mengulas ini secara mendalam, gitu ya. Sebenarnya ini secara konsep ya sama dengan yang sebelumnya tadi. Ini adalah model dari mass spring damper, model standar orde 2. Jadi ada massa, ada spring, ya, pegas, dan juga ada damper. Modelnya adalah MY double dot plus BY dot plus KY sama dengan U. Lalu kita punya state yang sama sebenarnya, dan kita dapatkan nilai matriks, ya, A, B, C, D dari persamaan ini, gitu. Kalau misalkan kita sedikit coret-coret, ya, kita punya misalkan kita punya M X2 dot, ya, karena Y adalah X1 dan Y dot adalah X2, maka Y dot double dot atau Y dot dot adalah X2 dot plus B Y dot, ya, artinya B X2 plus KX1 plus atau sama dengan U, ya. Jadi X
eh, dua dot ya sama dengan ini kan ada M di sini ada koefisien M maka jadi min B per M X2 min K per M X1 ya, jadi sama seperti ini ya jadi ini plus 1 per M U kalikan U. Oke, jadi itu seperti itu nilai state space-nya. Lalu ini adalah apa namanya ibaratnya ya kita punya X2 dot kita punya X2 kita integralkan lagi jadi Y ya. Jadi ini dari matriks C lalu ini adalah matriks dari sistem. Ini representasi lain dari persamaan ini ya. Representasi yang berbeda tapi menunjukkan sistem yang sama seperti itu. Baik, jadi itu adalah sedikit tentang em, apa namanya state space dan juga fungsi transfer. Eh, Sekarang arahnya adalah kita em, melakukan apa yang disebut dengan feedback control ya, atau kontrol menggunakan eh, ya pendekatan feedback ya. Jadi ada A, ada B ya, matriks yang tadi. Nah, di sini kita punya main K. Jadi ini adalah elemen kontrolnya. Ini mungkin akan kita coba singgung di perkuliahan kali ini. Mungkin akan kita bahas secara lebih mendalam ya dalam sisa kelas gitu. Eh, ada beberapa pertemuan lagi. Nah, ada beberapa metode mengenai feedback control ya. Mungkin ya mungkin kita bahas yang itu dulu saja. Jadi mungkin saya izin coba buka slide yang lain. Mumpung topiknya masih nyambung ya. Jadi ini adalah analisa dari sistem kontrol pada state space. Ya. Jadi kalau sebelumnya di awal kita mempelajari analisa ya, mungkin di awal Zoom dengan saya itu kan kita mempelajari apa yang disebut dengan spesifikasi sistem. Ya. Spesifikasi sistem ada yang namanya rise time, settling time, time constant, overshoot dan sebagainya eh, itu adalah berbasis pada fungsi transfer yang mungkin sedikit apa ya dianggap sebagai metode yang konvensional ya, atau metode tradisionalnya adalah seperti itu. Ya meskipun juga sekarang state space juga sudah sangat banyak digunakan, saya kira yang utama malahan ya digunakan adalah pendekatan state space ini. Jadi nanti harapannya Bapak Ibu bisa ya lebih memahami lagi ya, tentang itu. Meskipun ya saya yakin beberapa sudah banyak yang familiar ya dengan pendekatan state space ini dalam menganalisa suatu sistem. Eh, jadi kalau state space tadi ya seperti yang sudah kita lihat kita banyak menggunakan matriks dan vektor. Ya. Jadi matriks dan vektor ini ya memang terlihat kompleks ya karena jadi banyak angkanya tapi ya gimana lagi ya. Sistemnya kalau sistemnya kompleks ya dia representasinya juga akan lebih kompleks juga gitu. Tetapi adanya vektor dan matriks ini cukup bisa mensimplifikasi atau bisa menyederhanakan apa bagaimana kita bisa melihat suatu sistem tadi ya, menyederhanakan analisa kita pada suatu sistem. Em, jadi yang kita gunakan ini adalah state space representation. Ya, sekali lagi ada matriks ya, yang bisa kita lihat di sini. Ini adalah matriks A, ini adalah matriks B atau vektor ya. Umumnya matriks, tapi kalau inputnya satu ya vektor gitu ya. Lalu ini adalah matriks C, lalu ini adalah matriks D ya, yang mungkin jarang dipakai. Ada beberapa jenis atau ada beberapa representasi dari state space ya. Jadi eh, seperti yang tadi sudah sempat disinggung, ada banyak sekali state space untuk satu fungsi transfer yang sama. Jadi tadi kita lihat di MATLAB kita punya satu eh, apa namanya kita punya suatu fungsi transfer lalu kita ubah ke lalu kita punya suatu eh, state space representasi state space kita ubah ke fungsi transfer kita balikkan lagi ke state space itu hasilnya beda ya.
Jadi di sini kita lihat bahwa memang ada beberapa representasi, ada banyak macamnya state space. Artinya tadi state space yang berbeda itu belum tentu sistemnya berbeda. Bisa jadi dia apa representasikan sistem yang sama. Beberapa bentuk yang mungkin akan penting untuk diketahui yaitu adalah bentuk controllable, bentuk observable, bentuk diagonal dan juga bentuk Jordan. Controllable adalah yang sering kita gunakan. Jadi ada nilai seperti ini, min AN, min satu ini di bawah. Lalu di atas itu adalah satu yang secara diagonal ya. Jadi sebelum-sebelumnya kita kan seperti itu ya bentuknya ya. Lalu kita punya input di U itu ya nilainya matriks atau vektor B itu nilainya satu hanya di baris terakhir, sementara matriks C ini nilainya sorry ya di sini hanya satu di satu nilai saja ya dan seterusnya. Eh, Controllable form itu bentuk yang seperti ini itu penting untuk mendiskusikan metode yang disebut dengan pool placement atau pendekatan pool placement pada suatu desain sistem kontrol. Nah, yang kedua itu adalah bentuk observable. Jadi controllable itu artinya adalah bisa dikontrol, bisa dikendalikan. Sementara kalau observable itu bisa dilihat atau bisa diamati. Kalau tadi dikendalikan atau tidak itu dilihat dari bentuk eh, matriks A dan juga B ya. Sementara observable itu dilihat dari matriks C ya. C dan juga A. Nanti akan sedikit kita bahas. Ini penting untuk mengetahui apakah sistem itu bisa diobserve, state-nya itu bisa diamati. Artinya, misalkan kita punya motor ya, motor DC ya, yang simple ada kecepatan ya, ada kecepatan di motor DC. Kita bisa sensor kita itu bisa mengukur kecepatannya ya. Tapi apakah kita dari kecepatan itu bisa mengukur percepatan misalkan? Atau data dari kecepatan itu bisa kita gunakan untuk mengukur percepatan dan sebagainya. Hal-hal itu yang diatur oleh matriks C, oleh observabilitas tadi. Lalu yang ketiga dan yang keempat ini sebenarnya terkait dengan penyederhanaan dari diagonal ya. Yang ketiga yang disebut dengan bentuk diagonal, artinya denominator polinomial itu mempunyai akar-akar yang berbeda dan akar-akar itu akan menjadi diagonalnya seperti itu. Lalu yang keempat ada akar yang sama, ada akar yang kembar ya di antara akar-akar yang berbeda yang lain. Lalu di sini kita buat semacam blok ya. Jadi mungkin ada beberapa apa ya, banyak banyak sumber ya tentang itu. Jadi kalau misalkan kita lihat ya di apa namanya observable form, misalkan state space. Ya, di sini ada apa? Banyak video juga. Ini ya. Ini banyak sekali referensi-referensi di sini ya, termasuk referensi di textbook yang juga sudah mungkin sering dibaca juga ya. Eh, jadi seperti ini untuk observability, state space representation di sini juga bahkan di Wikipedia juga ada ya. Ini ya, kontrolabilitas, observabilitas ini terkait dengan bentuk-bentuk ini. Nah, tapi kita tidak apa namanya, bukan berarti kalau misalkan bentuknya beda, tadi sistemnya beda, enggak sistemnya sama, tapi itu hanya akan memudahkan kita, gitu ya, memudahkan kita untuk mendapatkan nilai dari eh, apa yang ingin kita cari, gitu. Karena kalau tadi kan kita mengubah saja, gitu. Tapi apa sih artinya kita mengubah itu atau apa yang ingin kita capai, gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa analisa yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya adalah nilai eigenvalue. Jadi eigenvalue ini mungkin
ya sudah familiar juga ya saya yakin dulu di S1 sudah mempelajari ini karena ini mungkin apa kita belajar matriks gitu eh, beberapa hal awal yang kita pelajari adalah eigenvalue. Jadi eigenvalue dari matriks A ini adalah suatu nilai yang penting untuk menentukan kestabilan dari suatu sistem. Akar dari persamaan karakteristik ya lambda i min a sama dengan nol ya adalah eigenvalue itu di mana i adalah matriks identitas. Matriks identitas artinya kalau misalkan kita punya apa katakanlah matriks 3 kali 3 ya matriks identitasnya adalah matriks 3 kali 3 dengan entry-nya adalah satu di diagonal. Sementara yang lain adalah nol ya. Ini adalah matriks identitas dari 3 kali 3 misalkan seperti itu. Nah, kita melihat dari akar dari determinan ini ya, akar dari determinan ini. Em, ya, bagaimana misalkan kita mencari determinan dan seterusnya ya itu mungkin nanti bisa di explore lagi ya yang sudah dipelajari sebelumnya seperti itu. Tetapi ya di sini mungkin ada satu contoh ya. Eh, Misalkan kita punya suatu matriks A sama dengan 010, 001, min 6, min 11, min 6. Ya, jadi kita punya matriks A seperti ini. Eigenvalue dari matriks A ini bisa dapat ya dari melihat dari nilai determinan ini tadi ya. Maka kita harus melakukan apa? Em, Ya menghitung determinan ya, dari eh, perkalian dari lambda dikalikan i min a. Jadi lambda ini simbol ya, artinya kalau lambda ini dikalikan dengan i ya semua yang di sini akan jadi lambda gitu ya. Lambda maka ini akan jadi lambda lambda lambda. Oke seperti itu. Nah lalu dikurangi dengan nilai a ini ya sehingga kita punya eh, matriks ya. Kita mencari determinan dari matriks ini, gitu kan? Jadi ini adalah lambda, lalu ini adalah min satu ya, ini adalah nol, lalu ini adalah nol, ini adalah lambda, lalu ini adalah lambda min satu, lalu ini adalah nol, lalu ini adalah sorry ini adalah min 6 atau 6 ya karena ini positif. Lalu yang ketiga ini adalah 11 dan yang ke sorry yang ke berapa ini? Ya baris ke maksud saya kolom kedua. Lalu kolom ketiganya adalah lambda plus 6 ya. Oke, seperti itu. Nah, mungkin kalau masih ingat ya dulu ketika kita belajar matriks menghitung determinan itu kita ini kita tulis lagi gitu ya, lambda min satu, lalu ini adalah nol lambda, lalu ini adalah 6 11, lalu kita mengalihkan ini gitu kan. Kita kalikan plus 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 minus 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 seperti itu ya. Jadi misalkan di sini kita mempunyai eh, ya lambda dikalikan lambda plus 6 adalah lambda pangkat 3 ya ditambah eh, 6 lambda kuadrat gitu ya. Lalu ya ini adalah lambda min satu dikalikan 6 jadinya ditambah berapa ini lambda min satu dikalikan 6 jadi adalah 6 eh, dikalikan min 6 ya. Jadi ini adalah min 6 lambda. Oke. Ya. Oh, sorry. Ini bukan lambda min satu ya. Ini. Oke, sebentar ya. Ini kalau ngitung di sini agak sulit. Ya, ini hanya min satu saja ya. Jadi ini adalah 6 plus 6 gitu ya. Lalu ini adalah nol. Ini adalah nol. Ini adalah min ya, karena ke arahnya ke atas kita pakai min ya. Jadi min min artinya. Jadi
Ini kan nol, jadi dia nol. Ini kita punya min 11 lambda, jadi plus 11 lambda jadinya. Lalu ya yang terakhir ini juga nol. Jadi kita punya nilai lambda pangkat 3 plus 6 lambda kuadrat plus 11 lambda plus 6 ya. Dan kalau difaktorkan itu akan jadi lambda plus 1, lambda plus 2, dan lambda plus 3. Artinya eh, root kita adalah min 1, min 2, dan min 3. Atau akar dari persamaan ini. Nah, akar dari persamaan ini adalah eh, eigenvalue kan dari ini ya. Itu adalah sebenarnya adalah pol gitu. Eh, jadi nilai-nilai eigenvalue di sini menggambarkan pool eh, dari sistem ya. Jadi poolnya adalah min 1, min 2, dan min 3 eigenvalue-nya. Baik, em, selanjutnya ini adalah salah satu konsep yang juga penting untuk dipelajari seperti itu Bapak Ibu. Jadi konsep observabilitas dan juga kontrolabilitas. Suatu sistem itu disebut dia bisa dikontrol ya atau controllable pada saat pada waktu T0 jika memungkinkan ya, jika memungkinkan eh, melalui suatu vektor ya untuk mentransfer atau untuk mengubah state dari sistem dari nilai awalnya x t0 menjadi nilai berapapun ya pada waktu tertentu gitu. Artinya eh, nggak semua sistem itu bisa dikontrol. Memang ada sistem yang stabil, ada sistem yang tidak stabil tapi bisa distabilkan, ada sistem yang tidak stabil dan tidak bisa distabilkan. Eh, jadi controllable ini artinya sistem itu mungkin tidak stabil ya, tapi dia bisa distabilkan. Jadi ada solusi untuk membuat sistem itu menjadi stabil ya. Atau dengan kata lain, ya kita bisa mentransfer atau kita bisa memindahkan sistem itu posisinya dari state mana ke state mana gitu. Gitu untuk controllable. Nanti akan kita lihat ya beberapa contohnya. Atau mungkin di pertemuan berikutnya. Lalu sistem itu disebut observable ya pada waktu T0 jika kita bisa melihat state dari mengamati output. Jadi kalau output ke state itu adalah Y sama dengan CX ya di persamaan state plus DU itu. Nah, kalau kita tahu X kan kita bisa tahu Y ya. Betul ya. Jadi kalau kita tahu X, kita bisa tahu Y. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Kalau kita tahu Y, apakah kita pasti tahu X? Belum tentu gitu ya. Belum tentu. Jadi eh, apakah sistem itu observable atau tidak itu ditentukan oleh matriks-matriks yang ada. Nah, untuk kontrolabilitas kita menggunakan matriks yang dijejer. Jadi ini sebenarnya matriks atau vektor B gitu ya, dijejer dengan AB ya, lalu dijejer dengan A pangkat 2B dan seterusnya sampai N-1 ya, ini adalah dimensinya ya. Nanti akan dapat saya tambahkan. Ini adalah dimensinya. Sedangkan untuk observability itu menggunakan C ya, matriks C atau vektor C dan juga matriks A. Eh, untuk ini mungkin saya belum kasih keterangan ya. Sekalian saya kasih keterangan. Misalkan kalau Astar itu adalah eh, transpose dari A transpose dari kompleks conjugate dari A. Ini mungkin untuk saat ini kita tidak terlalu menggunakan kompleks conjugate ini, tapi kita akan menggunakan transpose-transposenya ini ya. Eh, jadi kalau misalkan A ini ya nilainya real semua, ya artinya dia adalah A transpose gitu. Ya gitu aja sebenarnya. Oke, ini akan kita bahas lagi mungkin di pertemuan berikutnya. Oke, lalu
apa kondisinya gitu. Jadi kondisi apa yang bisa mempengaruhi ya, mempengaruhi nilai kontrolabilitas dari suatu matriks ya. Kontrolabilitas dari suatu matriks itu eh, kita lihat dari matriks controllability-nya, lalu kita lihat dari em, rank ya. Jadi rank dari matriks ya. Jadi mudah-mudahan eh, masih ingat. Jadi memang ada beberapa hal dari teori matriks ya yang akan kita gunakan di sini. Jadi ya sedikit banyak adalah gunanya kita mempelajari hal-hal itu dulu gitu ya. Eh, jadi kalau kita runut ya kita belajar misalkan apa linear independence dan sebagainya, kombinasi linear dan sebagainya. Lalu ada juga rank ya, ada juga misalkan pivot dan seterusnya. Eh, itu kan adalah hal-hal di matriks ya yang bisa kita gunakan untuk aplikasi dalam melakukan suatu analisa dalam suatu sistem kontrol ya dinyatakan dalam ini gitu. Nah, sistem kontrol itu ya bisa banyak ya, terutama nanti harapannya bisa ada hubungan antara sistem kontrol yang digunakan mungkin di PLN gitu ya, yang mungkin bisa sedikit banyak dimodelkan dengan pendekatan ini gitu. Oke, oke, matriks rank ya. Eh, ya, rank ini adalah suatu ukuran ya dari matriks. Jadi ini mungkin oke sebentar, saya izin stop share dulu ya. Ini hanya slide-nya saya ubah sedikit. Baik, ya salah satu kondisi itu terkait dengan rank, Bapak Ibu. Jadi satu kondisi syarat perlu ya dan syarat cukup dari complete state controllability atau kontrolabilitas dari suatu state dari satu matriks tadi adalah ranknya itu harus n atau ranknya itu sesuai dengan degree atau dengan derajatnya ya. Nah, rank itu apa gitu ya? Rank itu adalah jumlah dari baris yang linearly independent. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, mungkin salah satu aja, salah satu reference dari banyak referensi lain. Maximum number of linearly independent column of a matrix is called the rank of a matrix. Ya, maximum number of linearly independent. Nah, apa yang disebut dengan linear independent dan sebagainya itu nanti monggo bisa di explore lagi ya. Jadi misalkan kita punya, nah ini ya, dan independen. Apakah nilai-nilai ini linearly independent gitu? Apakah tidak? Ya kita cari nilai yang mana yang menyebabkan ini nol gitu ya. Jadi mudah-mudahan masih ingat ya. Memang ini kalau misalkan agak lama ya apa namanya? Mungkin butuh waktu untuk sedikit mengingat kembali ya linearly independence dan juga dependent. Apakah vektor-vektor ini linearly independent atau tidak? Apakah vektor-vektor ini hanyalah misalkan vektor yang sama tapi dia dikalikan dengan suatu konstan gitu? Atau ini beda? Jadi tiga ini adalah linear independent ya sepertinya dan seterusnya. Di monggo nanti bisa dibaca-baca lagi. Eh, Nah, ya tentu kita juga bisa menggunakan MATLAB untuk mengecek rank dari matriks tadi. Jadi kalau ranknya itu adalah bukan n ya, maka sistem itu tidak controllable atau sistem itu memang ya tidak bisa dikontrol dengan metode yang ada gitu ya. Jadi tidak ada beberapa sistem yang memang tidak bisa distabilkan. Misalkan ini kita punya 3, 2, 4, min 1, 1, 2, dan juga 9, 5, 10. Apakah matriks ini full rank atau tidak? Jadi full rank itu adalah kalau ranknya adalah 3. Nah ini ranknya adalah 2 ya ternyata. Eh, Sementara ini kan ada 3 ya. Jadi ini bukan matriks yang full rank.
ya kita bisa hitung rank A gitu ya. Yang mana kira-kira yang apa namanya eh adalah suatu em, kolom yang linearly independent ya kita lihat ini ya kan. Misalkan ini adalah ya mungkin saya buat coret-coret ya 215 dan juga 420 ya. Ini adalah kan ini sudah dikalikan dua gitu ya. Jadi ada dependensi linear. Jadi sebenarnya eh, ini kan vektor ya. Jadi dua ini kan vektor. Vektor ini dan vektor ini itu sama, arahnya sama, cuma besarnya saja yang berbeda ya. Jadi kita tidak ingin ada yang seperti itu kalau misalkan kita ingin sistem kita controllable gitu ya. Jadi monggo nanti bisa di apa namanya baca-baca lagi mungkin. Ya ini row echelon form, singularity dan rank. Jadi ini kan misalkan kita bagi dengan suatu nilai ya, terus kita kurangkan dengan yang atas dan seterusnya ya. Nah, misalkan ini 0000 ini ranknya 0 karena hilang gitu ya, tidak ada yang tersisa di sini. Kalau ini ranknya satu karena cuma ada satu. Satu apa? Ya, ini aja 51. Nah, 10 2 itu apa? 10 2 itu adalah 51 dikalikan 2 ya sehingga ranknya apa kita tidak anggap dia sebagai satu yang independen ya. Jadi dua ini adalah dependent atau dua ini adalah vektor yang mempunyai arah yang sama tetapi dengan magnitudo yang berbeda. Oke, jadi mungkin itu bisa dibaca. Nanti arahnya adalah kita mempelajari ini ke eh, metode kontrol yang mudah-mudahan bisa kita aplikasikan. Oke, jadi mungkin saya akan sedikit lanjutkan ya tentang apa namanya tadi ada yang sedikit kepotong itu adalah tentang non-linear ya, non-linear atau sistem yang linear. Ini sebentar, sebentar. Eh, Baik, kita lanjutkan. Eh, eh, Subbab berikutnya mungkin ini singkat aja ya. Jadi sebelumnya kita mempelajari berbagai macam representasi sistem, transfer function, ya, state space, dan juga beberapa metode kontrol ya yang sudah kita banyak pelajari yaitu PID. Dan mungkin di pertemuan berikutnya kita akan ke arah sana juga ya. Jadi mempelajari beberapa metode kontrol yang lain juga em, berbasis state space ya. Tapi asumsi umum yang kita gunakan adalah sistem kita itu linear ya. Artinya linear itu dia dapat dinyatakan dalam suatu persamaan diferensial dengan koefisien konstan ya. Artinya misalkan oh kita punya eh, d kuadrat y per dt kuadrat gitu ya. Lalu ditambah 3 dy per dt gitu kan. Tambah 5y misalkan. Ini adalah sama dengan u. Ini adalah em, d kuadrat y per dt kuadrat kan turunan kedua dari y. Kalau misalkan kita ubah ke eh, frekuensi ya, dia akan jadi suatu persamaan yang linear ya. Jadinya adalah s kuadrat y plus 3sy plus 5y. Ya. Lalu di sini kita apa namanya bisa mendapatkan fungsi transfer dan sebagainya. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Nah, gimana kalau misalkan kita nggak punya persamaan dengan bentuk seperti ini? Atau kalau kita nyatakan persamaan kita dalam bentuk persamaan diferensial itu jadinya akan misalkan akan jadi 3 cos Y gitu misalkan. Cos ya. Jadi cos ini bukan sesuatu yang bisa kita bawa ke apa suatu respon atau suatu sistem berbasis frekuensi dengan mudah gitu ya.
Sehingga di sini kalau sistemnya nonlinear ya analisa kita menjadi sedikit lebih kompleks ya, menjadi sedikit lebih kompleks karena sistem-sistem yang sudah kita pelajari itu adalah asumsi kita adalah sistem linear sehingga dia bisa dinyatakan dalam fungsi transfer ya. Nah, kalau misalkan tidak linear ya, kita akan kesulitan mencari nilai fungsi transfer itu, dan kita juga akan sulit juga. State itu juga berbasis sistem yang linear. Jadi kalau misalkan kita ingin sistem kita misalkan non linear ya, kita tidak bisa menggunakan state itu sebagaimana kita menggunakan state sistem linear ya. Jadi kita memerlukan tool. Sistem yang linear itu sebenarnya ya sangat banyak ya. Jadi misalkan yang simple ya seperti quadcopter misalkan, ataupun robot planar ya di bidang XY itu aja dia adalah sistem yang non linear gitu. Karena ada pergerakan ya. Di sini ada pergerakan lalu ada beberapa unsur trigonometri seperti cos dan sebagainya, sehingga kita di sini mempunyai nonlinearitas ya. Ada sesuatu yang disebut dengan nonlinearitas yaitu seberapa nonlinear atau unsur nonlinear dari sistem. Nah, untuk menganalisa sistem itu salah satu cara ya. Jadi ada dua cara sebenarnya. Yang pertama kita melakukan apa yang disebut dengan linearisasi. Jadi di sini kita melakukan perkiraan ya atau aproksimasi dari suatu sistem nonlinear yang mana aproksimasi itu adalah aproksimasi yang valid ya atau aproksimasi yang benar ya pada area yang kecil gitu ya, area yang kecil sekitar ya atau around an operating point atau sekitar suatu titik operasi. Jadi misalkan ini kita masih apa namanya bicara tentang satu kurva ya. Jadi misalnya kita punya kurva yang di hitam ini ya. Hitam ini adalah suatu kurva dari suatu fungsi nonlinear ya. Jadi kalau garis linear itu ya dia lurus ya. Sedangkan kalau nonlinear ya dia berbentuk kurva bisa berupa eksponensial dan seterusnya. Nah, kurva ini dia tentu tidak bisa seluruhnya didekati oleh suatu garis linear. Tetapi di sini dia bisa didekati kalau kita mengambil pada satu titik tertentu ada satu garis linear yang bersinggungan ya dengan eh, apa kurva yang nonlinear ini. Jadi fungsi nonlinear ini y sama dengan x kuadrat ya, y sama dengan x kuadrat. Kita bandingkan dengan misalkan di sini y sama dengan 2x min 1. Ya, jadi kalau y sama dengan x kuadrat itu pada saat x-nya itu adalah misalkan 0, ya x sama dengan 0 maka y-nya di sini juga adalah sama dengan 0 gitu ya. Di sini kita bisa lihat. Sementara kalau ini y sama dengan 2x min 1, kalau misalkan x-nya adalah 0, di sini y-nya adalah bukan 0 gitu kan, y-nya adalah min 1. Jadi kita lihat ada sedikit perbedaan ya, dan perbedaan itu semakin lama akan semakin besar karena ya memang garisnya nggak sama ya. Tapi ada titik di mana dua ini mempunyai nilai yang sama. Artinya eh, di sini ya kita lihat ada satu apa irisan ya atau mungkin satu singgungan antara garis biru dan garis hitam ini pada titik 1,1. Jadi ketika kita punya x sama dengan 1 di sini ya y yang mana dia adalah x kuadrat ya dia adalah sama dengan 1 juga. Sementara kalau kita punya x sama dengan 1 di sini ya y-nya adalah 2 dikalikan 1 dikurangi 1 ya. Jadi dia juga adalah 1. Oke, jadi 2 itu adalah eh, titik yang sama ya 1,1 di kurva ya yang non linear dan 1,1 di garis linear. Jadi kita bisa mendekati kurva yang non linear ini ya dengan garis linear
pada titik 1,1 dan sekitarnya ya. Dianggap masih bisa lah dimodelkan atau didekati dengan model 1,1 ini di kotak yang hijau ini ya. Em, Lalu ini tentu dia beda gitu kan. Di titik lain ya dia nggak bisa didekati dengan ini gitu. Nah, sekarang kita mencari nilai mana yang bisa mendekati kurva yang nonlinear ini, kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan Taylor series ya, atau deret Taylor pada titik x0 ya. Pada suatu titik x0 nilai fx ya, atau nilai fungsi itu adalah nilai fungsi pada waktu x0 ditambah nilai turunan dari fungsi itu ketika kita menginputkan nilai x-nya adalah sama dengan x0, lalu kita kalikan dengan x min x0 ya. Nah, contohnya di sini kita punya y sama dengan fx sama dengan x kuadrat. Kalau kita turunkan nilai ini, maka kita mempunyai nilai fx0-nya, x0-nya ini kan 1 ya, eh, pada titik 1,1 ya. Jadi fx0-nya di sini adalah 1, kita mendapatkan nilai ya 1 tadi. Pada nilai x0 sama dengan 1, y-nya adalah 1. Eh, Lalu df x per dx atau turunan dari fx, turunan dari fx adalah 2x. 2x, x-nya berapa? X-nya adalah 1 juga. Ya. Karena kita turunkan pada titik x0. Eh, Maka di sini kita kalikan dengan x min x0 yaitu 1. Sehingga 1 plus 2 ya, dikalikan x min 1. Ya, x min 1 lalu ditambahkan ya di situ kita mendapatkan 2x min 1 ya jadinya. Oke, 2x min 1. Jadi hasil linearisasi dari 1 atau x kuadrat ya, dari kita masukkan nilai fx0 yaitu 1, lalu turunan ini eh, pada titik x sama dengan 1 dikalikan x min 1 ya hasilnya adalah ini y sama dengan fx sama dengan 2x min 1. Nah, selanjutnya gimana kalau misalkan kita mempunyai eh, titik bukan 1 tapi 10 misalkan. Nah, jadi kalau titiknya tadi 1 kita bisa dekati dengan garis y sama dengan 2x min 1 gitu kan. Tetapi gimana kalau misalkan eh, titiknya bukan 1 tapi 10 ya. Kita melakukan metode yang sama. Jadi kita dapatkan nilai fx0 fx0 lalu ditambah dengan dfx tadi ya, per dx, di mana x-nya adalah sama dengan x0. Lalu di sini kita punya x min x0 ya, sama kan. Sehingga di sini adalah 100 ya, 100 tambah ya ini karena x kuadrat ya 10, lalu jadi adalah 100. Lalu dfx diturunkan terhadap x ya, jadinya adalah 2x ya, x-nya adalah 10, jadi ini adalah 20 dikalikan x min 10 ya. Jadi di sini kita punya 100 plus 20 dikalikan x min 10. Sehingga kita punya ya ini ya 20x min 100. 20x min 100. Ya, jadi seperti itu ya kira-kira untuk penurunan eh, ada suatu titik operasi tertentu. Nah, selanjutnya di sini bagaimana kita bisa melakukan linearisasi dari suatu area. Jadi kalau sebelumnya itu adalah linearisasi dari suatu
em, garis ya, atau garis pada satu dimensi, artinya dua dimensi, satu dari sisi X, satu dari sisi fx. Yang ini ada tiga dimensi, eh, dua dari sisi XY dan juga satu dari sisi Z. Ya. Misalkan di sini kita mempunyai X kuadrat plus 4XY plus 6Y kuadrat pada area atau pada region antara 8 sampai 10, dan juga Y-nya adalah antara 2 sampai 4. Kita menggunakan pendekatan yang sama, tetapi di sini sedikit perbedaannya adalah kita melakukan ini dua kali ya, artinya terhadap X dan juga terhadap Y. Misalkan di sini kita punya Z sama dengan ini. Nah, nilai f x bar y bar kita dapatkan dari nilai rentang ini. Jadi x barnya itu adalah 9 ya, dan y barnya itu adalah 3. Nilai ini kalau kita masukkan 9 dan 3, jadinya kita mempunyai nilai yang dari pendekatan Taylor tadi. Kita mendapatkan 81, lalu ini ditambah 4 kali 9, 108, 108, lalu ini ditambah 6 dikalikan 9 ya, 54 ya. Nah, jadi ini hasilnya adalah 243, 243 untuk nilai X bar dan Y bar ya. Lalu kita turunkan nilai F ini terhadap X ya. Jadinya adalah 2X plus 4Y gitu ya. Lalu kita turunkan terhadap Y, jadinya adalah 4X plus 12Y. Nah, lalu di sini kita tambahkan ya, kita masukkan nilai X-nya adalah X bar dan Y-nya adalah Y bar. Kita kalikan dulu ya, jadi ini adalah X min X barnya adalah 9. Lalu ini Y-nya, Y barnya adalah 3 ya, jadi ini adalah Y min 3 seperti ini. Ini kita masukkan dulu nilai X dan Y-nya, jadi yang ini kita punyai nilai 2 dikalikan 9 ya 18 tambah 12 jadi adalah 30. Dikalikan X min 9, lalu ini ditambah 4X plus 12Y. Jadi X-nya adalah 9 ya, 36. 36, lalu ditambah 12 tambah 3 ya, 26 kali 2, 36 kali 2 berarti ini adalah 72. Oke, jadi di sini adalah 30X min 270 ya, lalu ditambahkan 72Y ya, min 243. Betul ini. Ya, jadi 243 ya 36 dikalikan 36, 4 kalikan 9 ya 36 kali 2. Oke, 36 kali 3. 3 ya, 108 ya. Oke, ini dikalikan
Oh, ini adalah tadi 36 kali, sorry, 72, eh, berarti 36 ya, 36 tambah 36, 72 kalikan 3 ya, berarti 72 kalikan 72 kalikan 3 itu 216 ya, 216 mestinya. Oke, jadi di sini kita punya 30x ya, 72y, lalu 3 ini dia mestinya adalah min 243 ya, betul apa enggak ini? Jadi di sini adalah 243 min 270 min 216 ya. Hasilnya adalah apa hasilnya ini? Ya, min 243 ya. Jadi ya, betulnya kita mendapatkan 30x plus 72y min 243. Jadi hasil linearisasinya kita mendapatkan suatu garis atau suatu kurva yang linear ya. Seperti itu. Di sini ada HOT atau higher order syndrome. Sini kita omit ya, biasanya tidak kita gunakan. Jadi karena namanya aja pendekatan ya, kita membatasi sampai jumlahan pertama saja. Gitu ya. Kalau tentu kalau kita melakukan jumlahan kedua dan selanjutnya akan lebih akurat, tapi juga akan lebih memakan eh, waktu ya, atau lebih apa namanya, memakan effort juga ya. Oke, jadi itu contoh. Nah, lalu terakhir ya, ini semakin ya, semakin kotor ini papannya. Oke, jadi terakhir ini adalah relaksasi dari sistem pada titik equilibrium. Jadi titik equilibrium itu adalah titik keseimbangan ya, atau titik keseimbangan di mana turunan dari suatu state itu adalah nol. Artinya kalau misalnya kita punya x dot sama dengan satu, itu kan x-nya kan akan naik terus ya. Kalau x dot sama dengan min satu, x-nya akan turun. Tapi kalau x dot-nya adalah nol, sistem itu tidak akan berubah ya. Dan nol sistem itu tidak akan berubah. Jadi dia akan tetap ya, tetap di titik awal. Jadi ini yang di banyak kasus ini yang kita inginkan. Artinya kita mempunyai misalkan satu kecepatan atau apa, kita ingin kecepatan itu tidak berubah secara drastis menuju nilai terhingga misalkan. Ya. Tapi kita apa, bisa eh, umumnya kita menginginkan kecepatan itu dia tetap atau dia akan menuju nol gitu. Nah, misalkan di sini contoh ya, kita bisa melinearisasi suatu persamaan diferensial fx sama dengan x dot sama dengan 2x kuadrat. Kita linearisasi ini pada di dekat titik equilibrium ya. Jadi titik equilibriumnya adalah x dot sama dengan nol. Jadi kita linearisasi ini karena x dotnya sama dengan nol pada titik ini, karena pada persamaan ini kita mempunyai nilai x-nya sama dengan nol juga. Sehingga kalau x-nya sama dengan nol ya, kita turunkan dia 4x, turunnya kan 4x ya, 4x, lalu ya kita masukkan kan nilainya ya, x-nya adalah sama dengan nol ya, dia akan jadi nol gitu ya. 0 lalu turunannya adalah sorry, nilainya ini adalah nol juga, lalu di sini kita punya eh, nol juga gitu ya, nol juga dikalikan dengan nilai eh, apa x-nya tadi. Jadi di sini ya x ya, 0 dikalikan x, tapi karena ini sudah nol ya, maka ini juga akan nol juga ya. Di sini adalah x nol ya, x nolnya di sini adalah nol juga ya. Jadi dari sini semuanya akan menghasilkan nol seperti itu ya. Jadi x dotnya atau fx-nya di sini adalah nol. Ini mungkin akan coba kita bahas lagi di pertemuan berikutnya Bapak Ibu. Jadi eh, tapi mungkin nggak tahu ya, apakah kita nanti sampai sini atau enggak, karena tinggal dua pertemuan lagi ya. Ya, jadi tinggal dua pertemuan lagi dan apa namanya? Mungkin nanti kita lihat ya seperti apa. Jadi untuk pertemuan ini saya kira seperti itu, Bapak Ibu. Nanti saya mohon bisa mengisi di My Test Classroom ya untuk apa namanya?
di short exercise ya, jadi short exercise di MyTS Classroom, dan juga eh, untuk itu ya, itu nanti akan berfungsi sebagai presensi ya untuk pertemuan kali ini. Monggo paling tidak ya hari Sabtu atau mungkin ya mungkin Minggu pagi gitu masih oke lah. Kita lanjutkan lagi ya ini untuk live-nya kita lanjutkan hari Jumat minggu depan ya, tanggal tanggal berapa itu? 14 ya. 13 ya. Rencananya saya akan mengadakan ini 2 kali, tapi karena ya ternyata jadwalnya diundur, jadi jadwal dari ITS diundur ya, jadi kita mungkin nggak tahu ya nanti coba kita lihat. Eh, jadi tanggal minggu pertama Juni ya kita lakukan dengan metode seperti ini, lalu nanti untuk minggu kedua tanggal 13, lalu nanti apakah UAS-nya tanggal 20 atau tanggal 27 nanti kita coba lihat nih Bapak Ibu. Eh, jadi seperti itu mungkin sekian dari saya. Ini akan saya upload untuk di My Test Classroom nanti supaya Bapak Ibu bisa mengikuti. Untuk ini tentu ya nanti mungkin kalau ada yang mungkin lupa dan sebagainya ya tentang beberapa mungkin apa teori ya teori matriks nanti mungkin bisa dilihat di textbook ya atau sumber-sumber terkait itu sangat banyak. Memang arah kita nanti ke arah terkait dengan vektor matriks ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk ke arah situ. Baik, mungkin sekian dari saya. Bapak Ibu nanti ya saya harapkan eh, bisa mengikuti ya, dengan mengisi di Megas Classroom. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.